Oke guys, kali ini bertemu lagi dengan Libero Pangkas Rambut. Kita akan membuat tutorial cara potong rambut 321 ya. Customer kita minta style rambut, bilang 321 aja mas ya. Langsung saja kita buat guideline atas dengan guard clipper nomor 2 lever close ya. Kita buat guideline atas sebagai garis bantu di bagian atas untuk membuat pola. Untuk pola yang akan kita gunakan adalah polanya high, untuk jenisnya adalah taper ya, karena untuk daerah sampingnya customer kita menginginkan rambutnya tidak terlalu tipis untuk area sampingnya sampai dengan tingkat 0 ya. Jadi kita untuk guideline atas menggunakan 2 ya, untuk jenis cukuran taper ini ya, untuk area sampingnya. Setelah area kanan belakang sudah selesai, kita lanjut ke area kiri ya. Untuk bantuannya kita menggunakan bantuan dari sisir ya. Ini kita cross check ulang. Apabila sudah rapi dan presisi, kita lanjutkan dengan guard clipper nomor setengah ya. Kita membuat guideline bawah sebagai garis bantu di area bawah agar tidak keluar dan cukuran kita terkesan lebih presisi itu ya. Kita gunakan guard clipper setengah lever close ya. Kita sedang membuat guideline bawah. Jangan lupa untuk alat bantunya yaitu burr sweep untuk membersihkan area yang sudah kita flick dengan clipper kita, membuat garis guideline bawah ini ya. Jadi fungsinya burr sweep itu adalah untuk membersihkan ya. Jadi agar terlihat area yang sudah kita buat apakah sudah presisi apa belum dengan guideline atas ya. Itu jadi kunci utama dari potongan adalah membuat guideline atas dan membuat guideline bawah ya. Kalau guideline atas dan guideline bawahnya presisi, hasil akhirnya bisa sangat presisi sekali ya, sangat terlihat step by stepnya itu ya. Kita harus lihatkan step by stepnya ya. Kita masih menggunakan guideline, membuat guideline bawah menggunakan guard clipper nomor setengah lever close ya. Ini ya, kita masih menggunakan guard clipper nomor setengah lever close ya. Kita cross check, kita sikat ulang. Apabila sudah presisi ya, kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu menggunakan guard clipper nomor setengah lever open ya. Kita hilangkan garis setengah close yang kita sudah buat tadi di guideline bawah atau garis bantu bawah, kita buat di atasnya untuk menghilangkan garis setengah close tadi. Kita hilangkan dengan setengah lever open ya. Ini ya, kita sikat untuk lihat apakah garis setengah close nya sudah hilang ya. Apabila belum, bisa kita ulangi ya. Semoga rekan-rekan yang menyaksikan video ini bisa memahami apa yang saya sampaikan dan sudah saya tunjukkan di videonya ya. Ini ya, kita masih menghilangkan garis setengah close dengan setengah open ya. Untuk areanya tidak usah besar-besar, biasanya cukup satu jari di atas setengah close tadi itu ya. Nih ya, kita ikuti garis bantu yang kita sudah buat tadi dengan setengah close. Setelah setengah close sudah kita hilangkan dengan setengah open, kita lanjut menghilangkan garis setengah open dengan satu close ya. Kita gunakan guard clipper nomor 1 lever kita close ya. Kita ikuti garis bantunya ya. Kita hilangkan garis setengah open tadi ya. Kita hilangkan garis setengah open tadi itu ya. Mohon maaf suaranya agak berisik ya, karena rumah saya sebelah sanggar senam, jadi sedikit berisik ya. Kita menghilangkan garis setengah open dengan garis satu close ya. Kita gunakan clipper lever close guardnya nomor 1. Setelah itu kita gunakan satu lever open untuk menghilangkan guard clipper nomor 1 lever close tadi ya. Kita gunakan satu open ya. Kita ikuti garis bantunya tadi yang dari bawah sudah kita buat sampai dengan satu close tadi, kita hilangkan dengan satu open ya. Ini sangat mudah sekali ya. Ingat, kita harus sering meng-cross check apakah garis yang kita hilangkan sudah benar-benar hilang agar cukuran tersebut tidak menggaris atau disconnection ya.
potongan yang bagus adalah potongan yang transisinya terlihat. Setelah satu open kita gunakan guard nomor 1,5 ya, 1,5 kita levernya kita close untuk menghilangkan satu open tadi. Untuk tekniknya sama, kita gunakan di garis bantu tadi untuk menghilangkan satu open ya. Setelah satu open hilang, kita bisa melanjutkan ke sisi selanjutnya, belakang dan sisi kiri ya. Setelah 1,5 open kita ulangi 1,5 close, kita gunakan 1,5 open, kita blending kan, teknik blending ya, naik turun mengikuti bentuk kepala, kita sambungkan di guideline atas yang kita buat tadi dengan 2 close tadi ya, dengan guard nomor 2 lever close tadi ya, guideline atas ya. Tidak usah melebihi karena takutnya terbentuk pola baru. Jika sudah, kita lanjutkan dengan overcomb ya. Kita gunakan overcomb untuk membentuk shape dari cukuran yang akan kita buat ya. Karena customer kita minta cukuran 321, itu shape-nya adalah square ya. Kita bentuk cukuran square mengikuti bentuk kepala sehingga terkesan cukuran tersebut sesuai dengan bentuknya ya, sesuai bentuk yang kita harapkan. Kita gunakan overcomb ini. Untuk teknik yang saya gunakan overcomb ini adalah teknik horizontal ya, untuk membentuk shape dari cukuran kita tersebut ya. Perlahan-lahan, ingat jangan terlalu banyak karena takutnya, atau terlalu dalam karena takutnya akan membentuk pola baru ya, sehingga terkesan koak gitu ya. Mohon maaf sangat berisik karena rumah saya ini daerah padat pemukiman dan padat lalu lintas itu ya. Bisa dilihat, semoga jelas video yang saya berikan pada rekan-rekan ya. Saya masih menggunakan teknik overcomb ya untuk membentuk shape. Selanjutnya kita cross check ulang apa sudah, apa belum. Apabila belum, kita cross check ulang, kita ulangi langkah-langkahnya, step by stepnya ya dari overcomb ini ya. Harus teliti juga harus telaten ya, teliti dan telaten itulah kuncinya dari tukang pangkas rambut. Jangan malas untuk mengecek karena kita akan membentuk cukuran potongan yang sesuai kita inginkan itu ya. Apabila ada yang belum, kita ulangi lagi ya. Ini ada yang belum, terutama di area depan, biasanya di area V-spot atas ya, ada V-spot bawah dan V-spot atas. Biasanya kita lupa untuk V-spot atas, jadi terkesan masih menumpuk, gradasinya tidak sesuai itu ya. Selanjutnya kita menggunakan teknik vertikal. Teknik vertikal yaitu teknik naik turun ya, untuk menyambungkan dengan rambut yang bagian atas ya, agar tidak patah atau disconnection ya, agar menyambung dengan sempurna mulai dari tipis ke tebalnya ya itu, dan bentuknya sesuai dengan bentuk atau shape yang kita harapkan ya. Itu kita cross check ulang, kita lakukan perlahan-lahan. Ingat jangan terlalu dalam itu ya, takutnya membentuk pola baru atau bisa disebut dengan koak ya. Setelah overcomb dinyatakan selesai, kita bersihkan terutama rambut-rambut kecil di area belakang telinga, di leher dengan sikat ya, dengan sikat sampai bersih agar memudahkan kita untuk melangkah ke langkah selanjutnya ya. Jangan lupa untuk dibersihkan terlebih dahulu ya. Saya bahkan membawa sikat dan membawa brush atau sikat kecil. Setelah itu kita membuat outline dengan trimmer ya. Alat yang saya gunakan ini adalah trimmer ya. Kita membuat garis outline, bisa juga menggunakan razor bisa ya, tapi saya rasa dengan trimmer ini saja sudah cukup ya. Kita lihat step by stepnya. Saya sedang membuat outline karena customer kita minta untuk daerah godeknya untuk dipotong, saya potong sesuai dengan keinginan ya. Jadi jangan lupa untuk ditanyakan. Lalu area belakang telinga ya, kita ikuti area belakang telinga. Apabila ada daerah yang belum, bisa kita ulangi ya. Tuh, fungsi dari outline ini adalah membuat garis, mempertegas ya di area luar cukuran kita ini ya. Kita sedang membuat outline di area belakang sektor kanan leher ya, ini ya. Perlahan-lahan, setelah itu area belakang
Ini adalah tekniknya. Untuk teknik penggunaan trimmer ini hati-hati ya apabila kita perhatikan pisau bagian dalamnya, karena biasanya apabila terlalu condong ke dalam itu bisa sakit, bahkan bisa sampai melukai customer kita. Jadi tetap perhatikan faktor keamanan ketika kita sedang mencungkur, dan utamanya adalah kenyamanan ya, kenyamanan, karena customer adalah raja itu ya. Kita ulang-ulangi. Setelah itu kita membuat outline di sisi kiri belakang telinga dan depan telinga itu. Setelah itu kita potong area godeknya, atau biasa disebut dengan jambang ya, karena customer kita ini masih duduk di bangku sekolah, dia ingin jambangnya dipotong saja ya, agar tidak terkesan terlalu panjang untuk jambangnya ya. Itu bisa dilihat, itu teknik yang saya gunakan. Setelah itu kita buat outline sampai dengan ke area V-spot sebelah kiri ya, V-spot bawah ya. Tadi ada V-spot atas, juga ada V-spot bawah. Lain kali akan saya jelaskan bagaimana teknik dalam mencukur selanjutnya ya. Untuk V-spot atas, V-spot bawah sudah saya jelaskan di mana tempatnya itu. Setelah menggunakan trimmer, saya biasanya finishingnya menggunakan shaver ya, untuk menghilangkan area-area yang di luar batas kemampuannya trimmer ya. Ini ya, saya menghilangkan bekas trimmer di area jambang agar sangat rapi ya. Bisa dilihat perubahannya. Untuk tekniknya kita gosokkan saja perlahan dari bawah ke atas ya, dengan shaver di area yang atas ya, pisau shaver atas ini ya. Pelan-pelan kita perhatikan perubahannya, bisa terlihat ya. Ini ya, ini adalah kita menggunakan alat shaver ya, untuk menghilangkan rambut-rambut halus dan untuk memfinishing outline kita yang tadi kita buat dengan trimmer itu ya. Bisa dilihat perubahannya. Setelah itu rambut-rambut halusnya langsung hilang ya. Setelah menggunakan shaver, kita tanyakan untuk rambut atasnya mau dibuat seperti apa, karena rambut atas customer kita ini masih pendek. Masnya bilang dikurangi sedikit saja. Saya sampaikan menggunakan guard clipper ya. Untuk guard clipper yang saya gunakan adalah guard clipper nomor 3 ya, karena masnya tadi minta cukuran 321. Karena rambut atasnya masih pendek, saya gunakan guard clipper nomor 3. Untuk levernya saya open. Lalu untuk gerakan yang perlu diperhatikan tekniknya adalah saya menggunakan teknik dari belakang ke depan ya, agar tidak terlalu banyak rambut yang termakan oleh blade atau pisau dari clipper tersebut ya. Saya gunakan teknik dari belakang ke depan ya, jadi hanya sedikit saja, karena guard clipper nomor 3 itu ukurannya adalah 10 mili alias 1 cm ya. Bisa dilihat untuk tekniknya itu saya menggunakan teknik dari belakang ke depan. Bisa juga menggunakan teknik dari depan ke belakang, tapi yang termakan oleh pisau clipper akan sangat banyak ya. Jadi membuat rambut sesuai dengan ukuran dari guard tersebut, yaitu 1 cm ya. Itu tekniknya. Setelah itu kita cross check apa ada yang masih kurang, kita cross check terus, kita harus teliti dan telaten. Oke, saya rasa cukup untuk video tutorial saat ini. Mudah sekali. Ini before-nya rekan-rekan, dan ini afternya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di Libero Pangkas Rambut.